Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 474 banding 474. Bunga Peri akan secara pribadi melayani tamu. Ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat banyak keajaiban mengernyit. Dua raja muda di antara mereka mengumpulkan energi di telapak tangan mereka, siap untuk mengajar dua orang sombong ini di kamar. Namun, Sima Zhaoxue menghentikan mereka dari mengambil tindakan. Tidak, hanya Huo Bingbing. Kami tidak peduli dengan orang lain. Satu-satunya mata Wolong Seng lebih tajam dari elang. Akhirnya, seseorang menemukan ini terlalu banyak untuk diambil. Itu adalah pembudidaya sesat lain dalam jubah hitam, penguasa keempat kuil Shenluo, Sue Changqiao. Sungguh tidak masuk akal. Sue Changqiao adalah seorang raja muda. Sekelompok rune muncul di bawah kakinya seperti badai hitam. Itu bergegas ke ruangan dengan kecepatan kilat. Tuan muda sebelumnya tidak cocok untuk Changqiao karena ia berada di tingkat ketiga mandat surga. Hanya aura amarahnya saja yang menelan separuh kebahagiaan. Pintu terbuka. Sosok dengan kelincahan yang lebih besar keluar seperti tornado dan melepaskan 9 telapak tangan secara berurutan, mendorong Changqiao 9 langkah mundur ke belakang sepanjang jalan masuk ke Deep Blue sebelum stabil. Sangat ganas. Untuk dapat mendorong kembali seorang raja muda. Setiap serangan telapak tangan pasti memiliki kekuatan tak terbatas, terbukti dengan jejak kaki yang dalam di tanah. Sungguh kurang ajar. Sementara kerumunan muda terkejut, mereka bisa mendengar si Yue Lanshan berteriak. Sosok sebelumnya tidak hanya mendorong Changqiao kembali tetapi juga mencuri Huo Bingbing dari Lanshan. Kecepatan ini mengejutkan penonton. Orang-orang bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Apa tingkat kultivasi ini? Lanshan berada di urutan ke-9 dalam daftar paling bawah tetapi seseorang mengambil wanita itu. Mungkinkah itu karakter lain dalam daftar? Petik 2. Pop, Lanshan melambaikan tangannya dan gelombang energi putih yang mengandung ribuan pedang menari keluar. Masing-masing helai kecil ini hanya sebesar jarum tetapi mereka dapat menembus logam apapun. Feng Feiyun memegang Huo Bingbing dengan satu tangan sementara energi kondensasi ke jari-jari di tangannya yang lain. Dia melepaskan 9 tebasan berturut-turut dalam bentuk naga yang melonjak. Mereka mengamuk istana dan meninggalkan kekacauan yang mengerikan. Energi pedang dan pedang bertabrakan, mengeluarkan ledakan keras. Setengah dari istana runtuh bersama dengan semua formasi di dalamnya. Beberapa lusin keajaiban terbang dengan darah menetes dari bibir mereka, entah terluka karena pedang atau energi pedang. Boom! Pintu menutup lagi. Huo Bingbing, pada akhirnya, masih harus memasuki ruangan. Si Yue Lanshan gagal menghentikan Feng Feiyun dan bahkan dirugikan setelah pertukaran pertama mereka. Energi pedang yang meneror seperti itu, hanya 3 orang di generasi muda yang bisa melepaskan energi itu dengan jari-jari mereka. Seorang raja muda berjubah putih menghela nafas dan berkata, "Tiga yang mana?" Tanya seseorang. Putra mahkota, Longsenya, saber surgawi, Gu Chuo, dan putra iblis, Feng Feiyun. Tapi kita harus memanggilnya Raja Surgawi Muda sekarang. Kilatan kekaguman muncul di matanya. Keajaiban lain tidak bisa tetap tenang. Ketiganya adalah jenius sejarah. Dua mantan telah terkenal selama 20 tahun, termasuk dalam daftar teratas. Sementara itu, Feng Feiyun adalah serdadu ketiga dari daftar yang lebih rendah. Mereka bertiga adalah anjing top dan tidak kalah dengan Lanshan dalam hal status dan budidaya. Tunggu, mungkinkah orang gila itu, saber surgawi Gu Chuo, ada di sini sekarang di ibu kota? Seseorang menjadi terkejut. Para pakar muda sejati di sini semua menggelengkan kepala. Mereka bisa melihat energi naga tirani sebelumnya dan tahu bahwa itu berasal dari seni Raja Sabre Naga. Dengan demikian, mereka menghilangkan Gu Chuo. Selanjutnya, Longsenya adalah yang paling terkenal di antara orang-orang terkenal. Dia akan menyebabkan keributan hebat kemanapun dia pergi dan tidak akan melakukan sesuatu seperti menculik seorang wanita. Hanya satu orang di generasi muda yang akan melakukan hal seperti ini. Gelarnya cukup terkenal baru-baru ini. Jadi itu adalah Raja Surgawi Muda yang mengunjungi Blissful. Saya bertanya-tanya siapa yang cukup kuat untuk menghentikan 1000 pedang hujan saya. Si Yue Lanshan berdiri di sana dengan bangga sambil mencibir. Sima Zhaoxue berbicara dengan matanya yang bergetar, haha, jadi Nobel Si Yue muda dan Raja Surgawi muda baru saja bermain-main. Kalian berdua membuatku takut tanpa alasan.
Petik 2. Pintu terbuka lagi, mengungkapkan Feng Feiyun dan Wolong Seng minum bersama-sama dengan wanita cantik dan anggur sebagai perusahaan mereka sambil memperlakukan semua orang seperti udara. Huo Bingbing duduk di sana dengan mulut tertutup di posisi ketiga, sudah takut dengan identitas Feiyun. Jika dia tahu itu adalah dia sebelumnya, dia akan memilih Raja Surgawi muda ini daripada si Yue Lanshan. Sungguh, latar belakang yang sangat besar, aku tahu itu, Wan Huatong sudah berlutut di tanah. Dia gembira karena tidak sengaja melakukan kontak dengan karakter besar ini. Tidak perlu khawatir tentang uang di ibu kota di masa depan. Feiyun tersenyum dan berkata, kami memang bermain-main, tapi itu sedikit keluar dari tangan. Karena itu, Hua Bingbing akan menghabiskan malam dengan minum dengan teman saya. Adapun Anda, Nona, Sima, akankah Anda menatap bulan bersama saya malam ini? Petik 2. Ini, Sima Zhaoxue terkejut. Identitas Feiyun terlalu besar, ini adalah seseorang yang bisa meminta hujan dan angin di ibu kota. Meskipun Blissful memiliki Giants sebagai penjaga mereka, itu bunuh diri untuk menentang fraksi Raja Surgawi secara langsung. Dunia tahu bahwa Feiyun itu romantis. Menatap bulan dengan dia, pasti akan berakhir dengan, bicara di tempat tidur. Kompetisi bunga akan segera hadir. Jika dia tidur dengan Feiyun, dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi terkenal di dunia. Namun, Feiyun menatapnya dengan intens sekarang. Menyinggung perasaannya akan menyebabkan bencana. Dengan sedikit menaikkan alisnya, dia akhirnya menjawab sambil tersenyum, ini adalah berkah dari 3 kehidupan untuk menatap bulan bersama Anda, Raja Surgawi Muda, tapi saya baru-baru ini menerima surat undangan dari Supreme Beauty Pavilion. Yang tercantik di dunia, Namong Hongyan, telah tiba di ibu kota. Dia akan menyanyikan lagu besok malam. Saat ini, keajaiban muda, bahkan 8 atau 9 jenius sejarah, berada di daftar tamu. Anda memiliki persahabatan yang mendalam dengannya, apakah Anda belum mendapatkan surat, Raja Surgawi yang muda? Petik 2. Feiyun hampir memuntahkan anggurnya, tetapi dia berhasil menelannya pada akhirnya. Dia berbicara dengan ekspresi santai, saya yakin, itu akan datang. Jika dia ingin memainkan lagu, saya akan ada di sana untuk mendukungnya. Petik 2. Tentu saja, dia tidak tenang di dalam. Jadi Namong Hongyan sudah berada di ibu kota dan tiba-tiba ingin memainkan lagu di atas mengundang semua orang di luar dirinya. Dia jelas tahu tentang pertunangan antara dia dan Putri Yue. Ini adalah usahanya untuk menunjukkan padanya. Tidak heran mengapa saya begitu banyak berkedip baru-baru ini, sebuah bencana terkutuk akan datang. Pikir Feiyun. Zhaoxue merasa lega dan berkata, Raja Surgawi Muda, tahukah Anda mengapa yang tercantik menyelenggarakan pertemuan ini? Bahkan Trio of Excellence diundang untuk berkesempatan melihat kecantikannya yang merobohkan kerajaan. Petik 2. Feiyun sudah bisa merasakan keluhan Hongyan bahkan sebelum melihatnya. Dia menjawab, tentu saja yang tercantik harus mengundang Trio of Excellence. Para wanita cantik dan lelaki yang berkumpul bersama adalah kejadian yang wajar dan umum. Petik 2. Saudara Feng, apakah Anda punya undangan atau tidak? Wolong Seng mengeluarkan surat dan berkata, saya punya satu pagi ini, jika Anda tidak punya, Anda bisa pergi dengan saya. Petik 2. Brother Wolong, hari ini adalah malam Anda dengan Nona Huo, jangan buang waktu Anda dengan saya. Mata Feiyun berubah sedikit dingin sambil mengintip surat itu. Wolong Seng dengan cepat menyeka keringat di dahinya dan menyimpan surat itu sebelum menyeret Huo Bingbing keluar dari Deep Blue. Si Yue Lanshan mengeluarkan surat dari lengan bajunya dengan 2 jari. Dia melambaikannya di depan Feiyun dan tersenyum, saya mendengar yang tercantik di dunia adalah adil seperti seorang dewi jadi saya ingin membelikannya hadiah di bangsal Yingou. Hanya untuk melihat senyumnya, haha, aku rela kehilangan 10 tahun kehidupan, haha. Dia tertawa keras dan pergi dengan sikap dingin. Kemarahan karena kalah dari Feiyun sebelumnya semua menghilang. Sue Changqiao juga mengeluarkan surat dengan senyum mengejek di wajahnya yang pucat, ini pasti akan menjadi malam yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan wanita dan pria yang berkumpul bersama. Sayangnya, beberapa orang tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kesenangan, keke. Petik 2. Kebenciannya karena kalah dari 9 serangan telapak tangan sebelumnya juga hilang bersama angin. Dia juga pergi dengan sikap dingin. Banyak keajaiban di sini tidak bisa menahan tawa mereka.
Mereka menyadari putra iblis terkenal itu pasti tidak mendapat surat undangan. Namong Hongyan memang seorang wanita yang luar biasa, tidak peduli tentang Raja Surgawi Muda. Zhao Xue memperhatikan bahwa dia telah berhasil mengalihkan perhatian Fei Yun dan menjadi sangat gembira. Dia pikir tidak akan terjadi apa-apa malam ini, jadi dia dengan diam-diam berbalik untuk pergi, tetapi Fei Yun masih memanggilnya kembali. Miss Sima, kamu belum menjawabku. Fei Yun mengusir semua pelacur dan menutup pintu, hanya menyisakan Zhao Xue. Dia merangkak ke depan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai dia menyudutkannya di kamar. Dipaksa ke titik ini meskipun dia adalah peri bunga kebahagiaan. Zhao Xue menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia menunduk dan diam-diam berkata, Raja Surgawi, bolehkah saya meminta niat Anda? Bab 475 banding 475. Meskipun Blissful adalah tempat romansa, itu tentu saja mendapat dukungan kuat setelah bertahan di tempat yang rumit seperti ibu kota begitu lama. Ada ahli yang lebih tua yang memimpin di sini untuk perlindungan, termasuk Giants. Setelah beberapa dekade, peri bunga akan keluar dari Blissful untuk menikahi bangsawan dan anggota bergengsi. Karena itu, ia memiliki ikatan kuat dengan banyak kekuatan besar. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini, apalagi bersikap kasar kepada peri bunga. Namun, identitas Fei Yun istimewa. Bahkan pembudidaya yang lebih tua di tempat ini tidak berani secara sembarangan menyinggung dia. Ini adalah alasan mengapa Sima Zhao Xue takut padanya. Eselon tingkat atas di Blissful menyadari hal ini. Beberapa wanita tua muncul tepat di luar Deep Blue. Mereka dulunya adalah keindahan luar biasa dengan ketenaran yang luar biasa. Sayangnya, waktu tidak menyayangkan siapapun, rambut beruban telah berakar di dalamnya. Mereka menjadi sangat kuat setelah beberapa ratus tahun berkultivasi, terbukti dengan aura lebat mereka. Saat mereka tiba, semua pelacur lainnya membungkuk kepada mereka. Ini adalah para penatua tertinggi kebahagiaan. Apa yang kita lakukan sekarang? Raja Surgawi Muda itu adalah orang mesum, sesuatu mungkin terjadi jika Suir tinggal di sana bersamanya. Petik 2. Aku mendengar 3 markuise di fraksinya telah kembali. Orang-orang gila ini akan membalik ibu kota jika ada yang mengacaukan tuan muda mereka, terutama Heaven Butler. Bahkan Kanselir Agung harus menganggapnya serius. Petik 2. Raja Surgawi Muda bertunangan dengan Putri Yue sekarang, dia perlu khawatir tentang wajah klan kerajaan dan tidak bisa terlalu gila atau itu akan canggung bagi Putri dan Permaisuri Surgawi. Petik 2. Aku hanya bisa berharap begitu. Petik 2. Jika lawan adalah keajaiban yang berbeda, mereka bisa menekan kekuatan dukungan di belakang mereka. Namun, Feng Fei Yun tidak cukup bermain sesuai aturan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh para penatua agung ini. Yang benar adalah bahwa mereka tidak perlu khawatir. Meskipun Fei Yun telah melakukan beberapa hal gila di Grand Southern Prefecture, itu karena darah iblis yang tidak terkendali di tubuhnya yang mempengaruhi pikirannya. Tapi sekarang, dengan kebangkitan Vessel, dia bisa menekan darah ini sekarang, memungkinkannya untuk mengendalikannya jauh lebih baik. Ada satu hal yang tidak dia ketahui. Kembali di Sky Selatan, ia jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh Jiling Xuan dan Kepala Biara, Buddha Maitreya. Abas ini berkali-kali lebih kuat dari Fei Yun. Dia bersembunyi di bayang-bayang dan melantunkan Joyous Scripture. Belum lagi Fei Yun dengan darah iblisnya, bahkan Giant yang gigih secara mental masih akan terpengaruh. Fei Yun menatap lurus ke arah Zhao Xue sebelum tersenyum dingin. Dia mundur beberapa langkah dan duduk, apakah Anda ingat setengah bulan yang lalu di bangsal Yingou? Dia menghela nafas lega dan berbicara dengan aroma manis, tentu saja, bagaimana Suir bisa melupakan prestisemu yang indah. Kamu kenal teman saya, Bining Shuai. Feng Fei Yun menatap lurus ke matanya. Mata tidak pernah berbohong. Saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Zhao Xue menjawab dengan tenang. Saya berbicara tentang pria muda itu bersama saya di lingkungan. Setelah kami berpisah, dia berkata dia ingin menebusmu dan melarikan diri bersama. Sekarang, Anda di sini dan dia tidak dapat ditemukan. Fei Yun menekankan. Sima Zhao Xue tidak bisa menangani tekanan yang datang darinya. Kakinya menjadi lemas sehingga ia lemas di tanah dengan butiran keringat di seluruh dahinya. Dia berkata seolah-olah tidak bersalah, Suir tidak bertemu temanmu dan belum pernah berbicara tentang kawin lari dengannya, tolong periksa lagi, Raja Surgawi Muda. Petik 2.
Wanita ini benar-benar tahu bagaimana menipu orang tanpa tanda-tanda. Pikir Fei Yun. Jadi maksudmu aku salah menuduhmu. Fei Yun menarik auranya dan menjadi lebih lembut. Suir tidak berani, aku hanya bisa menyalahkan nasib menyedihkan wanita seperti kita. Mata Zhao Xue penuh dengan amarah yang menyedihkan. Dia perlahan-lahan bangkit dari tanah tetapi karena mereka begitu dekat, dia bisa melihat seluruh belahan putihnya terkena dari dadanya. Hidung akan berdarah karena pemandangan asmara ini. Fei Yun tidak mencoba menghindar dan terus mencari dengan penuh minat. Jika kamu berani menunjukkan, aku juga berani terlihat. Petik 1. Oh, tidak, dia pura-pura tersandung langsung ke dada Fei Yun seperti aroma harum. Sayangnya, dia tidak punya niat untuk membantunya. Dia berdiri dan pergi jauh sehingga dia menerjang ke kursi dan jatuh di tanah lagi. Dia akhirnya datang untuk membantunya dan tersenyum, berhati-hatilah sekarang, kamu tidak ingin keajaiban itu melihat ini, kan? Oke sekarang, bawa aku ke penjara tempat ini. Dia awalnya mengutuknya dalam benaknya karena tidak menjadi laki-laki tetapi setelah mendengar bagian kedua dari percakapannya, ekspresinya berubah, bahagia adalah tempat romansa, tidak ada penjara di sini. Bahkan rumah bordil biasa akan memiliki sesuatu yang mirip dengan penjara. Jadi untuk tempat besar seperti Blissful, mereka tentu saja memiliki banyak hal untuk disembunyikan di atas lokasi seperti penjara. Begitukah? Aku akan meminta orang lain untuk memastikan. Dia membuka pintu dan berteriak, Wan Huatong, masuk. Wanita tua ini telah berkeliaran sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa dengan mudah pergi setelah menghisap seseorang seperti Raja Surgawi Muda? Setelah mendengar isyaratnya, dia bertindak seperti seorang prajurit yang baru saja menerima pesanan. Dia dengan cepat berlutut di depan pintu dan tersenyum, Raja Surgawi Muda, saya sudah menunggu. Aku tahu. Feng Fei Yun berkata, kamu mengaku tahu segalanya tentang tempat-tempat asmara ini. Lalu apakah kamu tahu jika ada penjara di sini di Blissful? Tentu saja, neraka bahagia juga merupakan yang terbaik. Istana mengumpulkan gadis-gadis cantik dari seluruh dinasti, oh, dan orang-orang yang telah membuat kesalahan di sini juga. Begitu di penjara di sana, itu akan sama dengan terjebak di neraka, tidak ada yang pergi, kata Wan Huatong, cukup senang dengan dirinya sendiri karena mengetahui tentang hal itu. Feng Fei Yun berbalik untuk melihat Sima Zhao Xue. Keindahan peringkat 14 dalam dinasti ini sepucat kertas. Dia kemudian memerintahkan, kalau begitu, jalanlah. Jika benar-benar ada penjara di sini, pergilah ke rumahku dan tunggu hadiahmu. Itu luar biasa, oke, Raja Surgawi Muda. Kamu benar-benar tuanku, haha, ini terlalu berlebihan, ikuti aku. Wan Huatong terdorong untuk menangis, mengangguk dan berterima kasih kemudian menyanjung. Feng Fei Yun mendapat merinding karena mendengarkannya. Dia menarik Sima Zhao Xue dan mengikuti Wan Huatong menuju penjara. Para wanita tua dari istana saling melirik dan memperhatikan ada sesuatu yang salah. Mereka juga mengikuti. Neraka yang bahagia adalah nama yang oleh setiap orang disebut penjara ini. Tentu saja, masing-masing tempat romantis ini akan memiliki neraka. Kedua penjaga di sana tidak berani mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat perintah Raja Fei Yun dan langsung jatuh ke tanah. Di sepanjang jalan bawah tanah ada banyak pintu besi tebal dengan berat lebih dari 1000 pound. Formasi berbahaya disembunyikan di bawah ini. Satu langkah salah dan mereka akan membakar para penyusup menjadi abu. Gadis-gadis cantik dibawa ke sini, hanya dibebaskan setelah mereka menjadi pelacur terlatih. Jika mereka tidak dapat mencapai tingkat yang tepat, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan neraka ini. Juga, pelanggar yang telah menyinggung pelacur juga ada di sini. Wan Huatong yang memimpin. Bibi, mengapa kamu tahu tempat ini begitu baik? Feng Fei Yun bertanya dengan rasa ingin tahu dan merasa bahwa wanita ini lebih dari yang dia izinkan. Bagaimana bisa seorang wanita tua biasa tahu tentang tempat misterius ini di Blissful? Petik 2. Tolong, siapa aku? Seseorang yang tahu setiap sudut tempat-tempat ini, tidak ada orang lain yang bisa mengatasi saya dalam hal ini. Dia menjawab dengan sangat percaya diri. Fei Yun berkata, ada berapa level di penjara ini? Harusnya 2. Petik 2. Tidak ada yang berani menghentikan mereka di sepanjang jalan. Wan Huatong penuh percaya diri dengan Fei Yun mendukungnya dan melangkah di depan. Mereka dengan cepat sampai ke lantai 2. Tempat ini sangat gelap dengan lusinan sel individual. Di dalamnya ada ratusan tahanan kurus. Siapa yang tahu sudah berapa lama mereka di sini?
Mereka tampak jompo saat ini. Meskipun demikian, beberapa orang memperlihatkan ekspresi yang buruk dan agresif. Belum lagi kecantikan tertinggi seperti Sima Zhaoxue, beberapa bahkan melihat Wan Huatong. Bab 476-476. Di mana sel Bining Shuai? Feng Feiyun menatap Sima Zhaoxue. Dia memegang lengannya dengan cengkeraman sekuat belenggu besi. Matanya kacau seolah dia tidak mendengar pertanyaannya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melemparmu ke sana. Feiyun mengalihkan pandangannya ke salah satu sel dengan puluhan tahanan kotor dengan rambut acak-acakan. Beberapa mungkin telah dipenjara selama beberapa dekade. Beberapa dari mereka belum melihat seorang wanita selama beberapa dekade, apalagi seseorang secantik dirinya. Mereka lapar seperti serigala sekarang. Setelah mendengar Feiyun, mereka dengan gila melolong dan tertawa mesum sambil meraih besi untuknya. Lemparkan dia, bos. Bunuh dia, bunuh dia. Haha, aku bisa mencium bau pelacur dalam dirinya, merobek pakaiannya dan membunuh perempuan jalang itu. Seseorang berhasil menyentuh pakaiannya, membuatnya melompat lurus ke arah Feiyun dan terisak, aku salah, tolong jangan lempar aku ke sana, tidak. Temanmu dipenjara di level paling bawah oleh Seven Ceiling Locks, jika budidayanya cukup tinggi, dia pasti masih hidup. 7 kunci penyegel surga. Ekspresi Feiyun berubah. Ini adalah teknik yang dirancang khusus untuk memenjarakan pembudidaya yang kuat. Itu terdiri dari menggunakan 7 jarum yang terbuat dari black tortoise metal, menyematkannya pada 7 meridian paling penting. Budidaya tahanan akan disegel, umur dan hidup mereka akan menguras seiring berjalannya waktu. Kultivator mandat surga tingkat pertama tidak akan bertahan lebih dari 7 hari di bawah tekanan ini sebelum menjadi mayat kering. Sima Zhaoxue menginginkan 20.000 batu roh Bining Shuai sehingga dia memenjarakannya di sini dengan teknik ini untuk menemukan lokasi mereka. Namun, dia tidak akan mengungkapkannya jadi dia ingin membiarkannya mati. Boom! Feng Feiyun menendang pintu besi ke tingkat terakhir terbang. Tebalnya 1 meter tetapi dia masih meninggalkan lubang di atasnya. Potongan-potongan yang hancur terbang. Feiyun bergegas masuk tetapi tidak ada orang di sini, hanya alat yang dirancang untuk orang dengan 7 jarum yang disematkan di atasnya. Di mana dia? Feiyun mencengkeram leher Zhaoxue. Dia gemetar ketakutan karena dia tampak seperti ingin memakannya hidup-hidup. Bibirnya gemetar ketika dia menjawab, aku tidak tahu, dia dibelenggu di sini, aku benar-benar tidak berbohong kali ini. Dia menendang kakinya saat air mata menetes dari matanya yang berbintang. Raja Surgawi Muda, ada ukiran di dinding itu. Wan Huatong sedang melihat dinding hitam dan dingin. Feiyun menyalurkan energinya ke telapak tangannya. Gumpalan api menyulut penjara gelap ini. Benar saja, ada karakter jelek di tembok tangguh, Bining Shuai berlibur di sini. Petik 2. Feiyun menyeringai setelah melihat ini. Pencuri ini benar-benar sesuatu yang lain. Teknik penguncian ini bisa menghilangkan kejeniusan historis, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikannya. Pria ini benar-benar bisa menyusup dan melarikan diri dari area manapun. Dia khawatir tanpa alasan. Ada sederet karakter lain, sama jeleknya dengan sebelumnya. Feng Feiyun, aku yakin kamu akan datang ke sini. Tentu saja, jika tidak, maka Anda sama sekali bukan teman baik. Tetapi jika Anda di sini, saya meminta Anda untuk tidak membunuh Suir. Baiklah, saya tidak akan membuang kata-kata karena saya akan melakukan sesuatu yang besar. Anda akan kaget saat kami bertemu berikutnya. Petik 2. Setelah membaca karakter kecil ini, Feiyun memelototi Zhaoxue sebelum mendorongnya, wanita bodoh, berpikir bahwa dia tidak pantas untukmu. Haha, aku akan jujur, tunangannya 10 kali lebih baik daripada kamu. Petik 2. Jika Bining Shuai memintanya untuk menyelamatkannya, dia tidak akan melawan temannya. Tetapi ketika dia berbalik, dia merasakan energi dingin yang menakutkan, aura seorang ahli. Suasana di sel ini sepertinya membeku. Niat mengerikan seorang ahli. Dia dengan cepat menyalurkan energinya dan mengeluarkan pedangnya, siap untuk pertempuran. Wosh! Seorang wanita cantik berpakaian merah berdiri di pintu. Dia sama cepatnya dengan hantu merah. Setelah melihatnya, Feiyun menghela nafas lega, jadi, Anda, Nona Honglian. Lama tidak bertemu. Petik 2. Ini adalah penguasa kedua kuil Shenluo, Xie Honglian, yang juga tunangan Bining Shuai.
Dia juga menemukan beberapa petunjuk dan berhasil sampai ke tempat ini. Ini adalah anggota peringkat ketujuh dalam daftar sejarah atas, satu-satunya wanita di generasi muda yang bisa menghadapi Putri Luofu. Pelacur, dengan gerakan tak terlihat seperti kupu-kupu merah, dia muncul di hadapan Sima Zhaoxue dan mengulurkan jari-jarinya yang panjang. Wosh! Zhaoxue jatuh ke genangan darahnya sendiri dengan 3 bekas cakar di lehernya. Awan asap hitam keluar dari luka. Seekor peri bunga terbunuh, begitu saja. Fei Yun menelan ludahnya dan berkata, kalian para wanita kejam terhadap saingan cintamu. Petik 2. Dia dengan dingin menatapnya dan berkata, Feng Fei Yun, kamu pikir Hong Yan akan menyelamatkan Putri Yue? Para wanita yang telah tidur dengan Anda, berapa banyak dari mereka yang berada dalam genggamannya sekarang? Metodenya lebih kejam dari saya, hanya Anda menunggu dan melihat. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia dengan dingin pergi untuk menemukan Bining Suai. Secara alami, dia tidak terlalu memedulikan Fei Yun. Namong Hongyan telah menyelamatkannya sebelumnya sehingga dia secara alami berada di pihak Hongyan dan membenci sifat playboy Fei Yun. Tentu saja, jika Bining Suai mirip dengan Fei Yun, dia tidak akan sebaik Hongyan. Dia pasti akan mengebiri dia dulu. Hei, apa maksudmu? Katakan padaku. Fei Yun mengejar. Dia akhirnya menyusul setelah meninggalkan neraka bahagia. Ada 4 lelaki tua dari aula kedua di luar yang menghentikan 4 tetua tertinggi Blissful untuk bergerak 1 inci. Aula ini hampir sekuat aula pertama dan 4 klan besar. Aula bawah sama sekali tidak cocok. Malcolm lebih suka menyinggung 4 klan daripada menyinggung aula kedua. Xie Honglian berjalan di salju dengan jubah merahnya yang berkibar seperti permaisuri. Dia berkata tanpa emosi, Feng Fei Yun, jika kamu melihat Ning Suai lagi, katakan padanya, aku akan membunuh siapapun yang dia suka. Jika dia berani menyukai gadis lain, aku akan membunuhnya. Suka 10 lagi, saya akan membunuh semua 10. Ayo pergi. Petik 2. Dia menginjak tanah dan banyak bangunan runtuh menjadi reruntuhan. Dia terbang seperti burung yang berapi-api dan menghilang ke salju. Keempat pria tua dari fraksinya juga tersenyum licik sebelum berubah menjadi 4 sinar hitam untuk mengikutinya. Itu sudah berakhir untuk Blissful. Penguasa istana di sini, seorang raksasa, dan 3 penatua tertinggi di tingkat setengah tangga ditempelkan ke dinding. Darah raksasa mengalir ke bawah dan mulai membakar. Asap dan api menyelimuti seluruh istana. Gemuruh. Istana utama juga runtuh, menyebabkan puing-puing terbang kemana-mana. Ada lebih dari 1000 pelacur cantik dan berbakat di sini. Mereka semua terkejut, sebagian mencoba lari sambil menangis. Mereka dibawa ke sini sejak usia muda. Bahagia sebenarnya adalah rumah mereka. Sekarang setelah dihancurkan, tidak ada tempat tersisa bagi mereka untuk pergi. Tanpa perlindungan dari kekuatan yang kuat, mereka akan ditangkap dan dijual ke rumah lelang budak. Mereka telah kehilangan status bergengsi mereka, siap diinjak-injak oleh siapapun sekarang. Wanita ini benar-benar terlalu banyak, membunuh saingan cinta dan menjatuhkan segalanya. Terlalu keras. Fei Yun berdiri di reruntuhan dan berkata. Dia merasakan bahaya besar setelah melihat Xie Honglian beraksi. Namong Hongyan memang lebih kejam dari dirinya. Sungguh menyakitkan jika Hongyan marah. Fei Yun sedikit mengerutkan kening dan menatap pelacur. Dia tiba-tiba muncul dengan ide bagus dan tertawa keras, saudari, jangan menangis sekarang. Ikuti saya akan menemukan Anda semua tempat yang lebih baik dan lebih besar dari Malcolm sehingga Anda semua bisa tetap menjadi pelacur. Petik 2. Seorang wanita top bernama Qing Qing melangkah keluar. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, Raja Surgawi Muda, bolehkah saya bertanya di mana Anda bicarakan? Pelacur di sini adalah pembudidaya sehingga mereka secara alami tahu siapa Fei Yun. Mereka khawatir dia akan membawa mereka ke rumahnya. Ini pasti sesuai kemampuannya. Jadi, mereka mengirim Qing Qing untuk mewakili mereka untuk memintanya. Fei Yun dapat melihat mengapa mereka khawatir dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan membawa semua orang ke rumah saya. Terlalu banyak wanita cantik di sini, toh aku tidak bisa menangani kalian semua. Petik 2. Gadis-gadis itu tersenyum setelah mendengar lelucon itu sambil melonggarkan peringatan mereka. Kita dapat yakin setelah mendengar ini, Raja Surgawi Muda. Qing Qing berkata sambil masih terisak. Kalau begitu ikuti aku. Fei Yun tersenyum, cukup senang dengan dirinya sendiri.
Gadis-gadis yang berbakat dan elegan ini dapat melipat gandakan kekuatan Supreme Beauty Pavilion, memungkinkannya untuk bersaing dengan Beauty's Smile. Hongyaner, perbuatan indahku ini pasti akan sedikit menggerakkanmu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak akan bisa melompat keluar dari telapak tangan saya. Mata Fei Yun bersinar. Bab 477-477. Pada hari ini, Raja Surgawi yang baru dan kelompok kecantikannya berjalan-jalan menyebabkan kehebohan. Hampir semua pembudidaya di ibu kota membicarakannya. Raja Surgawi muda merampok kebahagiaan dari bakatnya dan memberikan para gadis kepada yang paling cantik di dunia sebagai hadiah. Romansa lama mereka menjadi pusat perhatian sebagai topik terpanas di ibu kota. Tentu saja ini menyenangkan. Setelah semua, Raja Surgawi hanya bertunangan dengan Putri Yue baru-baru ini namun ia masih memberi hadiah kepada kekasih lamanya. Orang bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Hari masih gelap dan Fei Yun membawa sekitar 1000 keindahan ke Supreme Beauty dan seorang wanita tua, Wan Huatong. Supreme Beauty sangat luar biasa. Meskipun tidak memiliki istana sebanyak Blissful, itu memiliki rasa alami dan anggun untuk itu. 9 pintu masuk dan keluar semuanya memiliki pavilion yang cantik, perbedaan yang jelas dengan gaya arsitektur Grand Ibu Kota. Apa yang kamu katakan? Senyum Fei Yun menghilang. Suewu tampak seperti peri merah berdiri di salju. Gayanya masih memperlihatkan lengan gioknya meskipun berada di tengah musim dingin. Sosoknya yang menggerahkan ada di sana untuk menggoda pria. Dia tersenyum dan berkata, kakakku berkata, saudari-saudari dari Blissful ini bisa tinggal, tetapi kamu sendiri tidak bisa masuk. Petik 2. Fei Yun menggosok hidungnya dengan canggung dan berkata, kenapa, Suewu? Relationship, menghentikan saya terlepas dari hubungan kita. Anda menyakiti saya sekarang. Petik 2. Relationship with you. Suewu terus tersenyum, Tuan Raja Surgawi, jangan mencoba membunuhku sekarang, aku tidak berani memiliki hubungan denganmu. Tetapi kembali ke pokok permasalahan, sis besar melakukan ini untuk Anda. Apakah kamu tidak tahu? Anda adalah Raja Surgawi, pangeran mertua kekaisaran sekarang. Jika Anda datang ke tempat yang berantakan seperti Supreme Beauty, sang putri tidak akan bahagia. Petik 2. Feng Fei Yun tidak menanggapi dan mengeluarkan batu roh sebesar tengkorak. Batu ini bisa dijual seharga 3 juta koin emas. Aku bisa masuk sekarang. Fei Yun dengan lembut memperbaiki pakaiannya agar terlihat seperti orang penting. Suewu mengambil batu itu dari tangannya dan menyimpannya sebelum meratapi. Sai, menyuap saya tidak akan melakukan apa-apa. Tidak ada yang berani melawan Big Sis, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tolong kembali. Petik 2. Fei Yun berkata, lalu mengapa kamu masih mengambil batu rohku? Haha, jangan pelit sekarang, relationship. She put on a pitiful look while rubbing her eyes. Apakah satu batu lebih berharga daripada hubungan kita? Dia memasang tatapan menyedihkan sambil menggosok matanya. Tentu saja, tidak ada air mata yang keluar. Jatuhkan akting, baiklah kalau begitu, aku tidak akan masuk ke Supreme Pavilion, kita akan lihat apakah kamu akan bersenang-senang. Saya lebih suka pergi ke rumah putri dan minum dengan dia. Fei Yun melambaikan lengan bajunya dan pergi. Tuan Raja Surgawi, sampai jumpa lagi. Suewu tertawa sebelum berbalik ke arah wanita-wanita dari Blissful, saudari, ikuti aku. Kami pasti akan memperlakukan Anda seperti keluarga. Semua orang akan memiliki tempat mereka sendiri. Fei Yun sangat kesal. Tidak ada orang lain yang berani memperlakukannya seperti ini, hanya Hongyan. Dia tahu bahwa dia sangat peduli padanya sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Fei Yun menggulung lengan bajunya dengan menyeringai, baik, ingin membawa saya. Kita akan lihat nanti. Petik 2. Busur sup 9 milenium salju ginseng, hanya 10 koin perunggu. Di pinggir jalan ada gubuk yang compang camping. Seorang lelaki tua mengenakan jubah berlapis kapas sedang berjualan sup besar. Dia memegang sendok dengan karat di mana-mana. Siapa yang tahu berapa usianya? Api menyala terang di atas batu bara dengan bara berkibar di angin, mengeluarkan suara retak. Dia mengutak-atik kuali saat udara panas datang, mengisi wajahnya dengan keringat. 9 milenium snow ginseng soup, hanya 10 koin perunggu. Gubuk ini benar-benar tampak tidak pada tempatnya di ibu kota. Itu di sebelah dinding yang terbuat dari kerikil putih. Fei Yun melihat ini dan memikirkan tentang lelaki tua dan gadis kecil dari klan Luo di kampung halamannya.
Dia duduk di kursi kayu tua dengan penuh minat. Ada lapisan salju tebal di kursi dan meja. Saat dia duduk, energi rohnya langsung melelehkan salju dan es. Orang tua itu cukup cerdas dan jelas tahu bahwa Fei Yun berasal dari latar belakang yang baik. Dia berlari dan tersenyum, "Bos kecil, toko kami hanya membuat sup, 10 koin perunggu untuk satu mangkuk." Petik 2. Fei Yun berkata sambil tersenyum, "Sup 9 milenium salju ginseng sangat berharga. Bahkan 1000 batu roh tidak bisa membeli satu mangkuk, tetapi Anda menjualnya untuk 10 koin perunggu di sini." Lelaki tua itu tersenyum, "Barang bagus dimaksudkan untuk takdir, dan Anda terlihat seperti nobel muda." Petik 2. Fei Yun hanya bisa melirik lelaki tua itu lagi, "Lebih hati-hati kali ini, kamu peduli tentang nasib ketika menjual sup. Yang nobel, jangan meremehkan orang tua ini. Saya masih seorang murid sekuler dari ajaran Daois. Jadi, saya hanya menjual ke takdir." Pria tua itu melambaikan sendok besar di sekitar, hampir mengenai kepala Fei Yun beberapa kali. Fei Yun akhirnya memperhatikan simbol yin yang samar pada jubah lelaki tua itu yang tertutup debu dan lemak. Itu memang jubah Taoisme tetapi karena lapisan kapas yang ditambahkan di atas dicuci terlalu banyak, orang tidak bisa lagi melihat simbol. "Ah, jadi kamu adalah seorang Taois sekuler. Gaya berpakaian Anda cukup unik, sama seperti orang bijak Daois tua. Baiklah, dapatkan saya satu mangkuk kemudian." Fei Yun tidak akan memberitahunya untuk mengganti jubah yang lebih baik terlebih dahulu sebelum berpura-pura menjadi seorang Taois. Lagi pula, tidak mudah bagi seorang lelaki tua untuk tinggal dan bekerja di sini. Ditambah lagi, menjadi dermawan itu baik. "Satu saja," orang tua itu bertanya. "Hanya satu," kata Fei Yun. "Bagus." Pria tua itu membawa sendok di bahunya dan berjalan di sebelah kompor. Dia menyendok sup ke dalam mangkuk kasar dan membawanya ke Fei Yun dengan uap masih keluar. Fei Yun menyesap dan merasakan energi roh yang sangat kental memasuki tubuhnya seperti obat yang menggelegar. Itu terpancar di seluruh tubuhnya, menyebabkan tulang-tulangnya mengeluarkan suara keras seolah-olah sedang disempurnakan lagi. Hanya satu tegukan telah meningkatkan energi ungu sebanyak 10.000 helai. Dia memiliki total 30.000 helai sekarang. Setelah menghabiskan mangkuk itu, energi roh keluar dari tubuhnya. Sekarang, ia memiliki total 70.000 untai energi ungu yang mengalir di sekitar dantiannya seperti ular ungu. Satu lagi, Fei Yun merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua meridian dan nadinya penuh energi. "Saya keluar," kata pria tua itu. "Bagaimana itu bisa terjadi? Saya melihat kuali besar Anda sebelumnya, Anda pikir saya tidak bisa membayar?" Tanya Fei Yun. "Sungguh, lihatlah jika kamu tidak percaya padaku." Petik 2. Fei Yun berjalan ke kompor dan melihat ke dalam kuali. Benar saja, setetes sup pun tidak dibiarkan seolah-olah sudah menguap. "Kau menyembunyikannya?" "Tidak, aku benar-benar tidak." Petik 2. Fei Yun meraih pria tua itu dengan kemejanya dan berkata, "Orang tua, kau mau macam-macam denganku." Pria tua itu mengerang dan mengerang saat didorong ke bawah oleh Fei Yun dan berteriak, "Tolong. Membantu. Dia tidak membayar dan bahkan memukuli saya sekarang. Ah, tolong saya." Petik 2. Wosh. Seorang gadis berpakaian putih dengan kerudung menutupi wajahnya terbang melintasi jalan yang dipenuhi salju dengan pedang putih siap. Ujungnya sedikit bergetar dan 1872 gelombang energi pedang berubah menjadi 1872 kren. Paruhnya yang tajam semuanya mengarah langsung ke Fei Yun. Energi pedang berubah menjadi binatang buas. Ini adalah teknik pedang yang sebanding dengan seni Raja Sabre Naga. Fei Yun dengan cepat mengulurkan dua jari untuk mematahkan semua energi pedang sebelum memegang ujung pedangnya. Energi dingin yang mengerikan dengan warna biru datang dari ujung dan mulai membekukan jari-jarinya, lalu lengan, lalu seluruh tubuhnya. Itu ingin mengubahnya menjadi patung es. Boom! Sebuah ledakan 5 warna meletus dari jari-jarinya. Dia menyalurkan kekuatan 5 elemen untuk memaksa aura dingin kembali. Selanjutnya, dia menjentikkan pedangnya dan membuatnya terbang mundur. Dia menginjak salju dengan langkah ringan sebelum mendarat dengan kemahiran besar. Teknik gerakannya fleksibel dan indah sementara pedangnya menari di tangannya seperti ular roh. Ibu kotanya memang tempat berjongkoknya harimau dan naga tersembunyi. Hanya brengsek makan dan lari masih begitu kuat. Dia berbicara dengan suara bangga. Fei Yun ingin menjelaskan dirinya sendiri tetapi tiba-tiba,
sebuah lagu yang elegan mulai dimainkan. Itu terdiri dari sitar, pipa, seruling, pipa pan, lonceng, harpa. Instrumen ini diselaraskan dengan sempurna ke dalam nada yang menyenangkan ini. Musik mendekat dengan suara pakaian yang melesat menembus angin. Hujan bunga roh juga turun ke kota. 16 wanita, berpakaian putih dengan wajah tertutup, terbang melintasi jalan sambil memainkan alat musik. Mereka bisa melompat melewati salju tanpa menyentuh tanah, mereka semua adalah tuan muda. Selain itu, ada 3 wanita pedang lagi ditambah orang yang menyerang Feng Feiyun sebelumnya. Keempatnya berada di tingkat Raja Muda. Sial, siapa yang pamer begitu banyak sekarang? Feiyun masih memegang lengan pria tua itu dengan satu kaki di pantatnya. Istana Roh Suci, pria tua itu tergagap. Sekte itu bahkan lebih buruk daripada dinasti Jin. Apa yang disebut kekuatan kultivasi nomor 1? Feiyun terkejut. Itu adalah 16 utusan musik dan 4 pelayan pedang di bawah Li Xiaonan. Pria tua itu menambahkan. Li Xiaoxian, yang kedua dalam daftar teratas, sarjana nomor 1 di dunia. Feiyun menatap kelompok itu lagi dan bosan. Orang-orang ini dari istana, tidak ada gaya sama sekali. Mereka berpakaian seperti sedang berada di pemakaman. Petik 1. Bab 478/478. Secret Spirit Palace berada di peringkat pertama pada peringkat Great Powers sementara dinasti harus menjadi yang kedua di antara mereka. Li Xiaonan adalah murid paling baik di istana. Tidak ada yang sempurna, tetapi dia pasti yang paling dekat dengan kesempurnaan. Langit dipenuhi salju dan melodi. 16 utusan musikal mengendarai ombak bersalju dengan sosok ramping mereka ditutupi oleh lapisan tipis sutra. Ini memang adegan para peri. Berbagai instrumen di tangan mereka semuanya adalah harta roh, yang dianyam bersama menjadi lagu surgawi. Wosh! 16 gelombang musik mengalir keluar dari jari-jari mereka. Serangan ini memiliki kekuatan 16 harta roh. Semua menuju Feng Feiyun. Para wanita ini berada di tingkat tuan muda. Selanjutnya, serangan mereka selaras dengan sempurna, menghasilkan serangan beberapa kali lebih dahsyat daripada 16 tuan muda yang tidak bekerja sebagai sebuah tim. Ini adalah formasi musik. Feiyun melepaskan pria tua itu dan memposisikan dirinya. Dia perlahan berjalan keluar dari gubuk saat auranya naik ke langit. Berdebar, berdebar, buk. Dengan swift samsaranya, ia memilah-milah gelombang lagu sambil melepaskan serangan telapak tangan, menghancurkan semua 16 gelombang. Godaan surgawi. 16 utusan meletus dengan aura yang menusuk tulang. Instrumen mereka berubah menjadi bulan di siang hari dan melepaskan gelombang putih. Mereka berkumpul bersama dan mengarahkan lurus ke kepala Feiyun. Feiyun menstabilkan kedua kakinya di tanah dan menurunkan intinya, mengumpulkan kekuatan dari solnya hingga pahanya sampai ke tulang belakangnya. Raungan binatang yang tak terhitung jumlahnya memancar dan bayangan mereka muncul di sekitarnya. Semua ini memuncak dalam momentum yang tak terhentikan. Boom! Dia membuat segel dengan kedua tangan sebelum melepaskan 16 serangan telapak tangan besar. Mereka langsung meledakkan 16 wanita yang terbang mundur. Namun demikian, mereka masih mendarat di atap gedung-gedung di dekatnya dengan keringat menetes di dahi mereka. Namun demikian, mereka tidak kehilangan senjata. Dia benar-benar berhasil mengalahkan formasi, pencobaan surgawi, mereka. Keajaiban di ibu kota terlalu kuat, jauh melebihi harapan mereka. Feiyun menarik aura kerasnya dan berteriak, "Hei, kalian orang-orang dari roh suci benci berbicara." Utusan musikal Crimson, Meng Wanwan, berbicara dengan suara yang menyenangkan seperti kicau oriole, istana roh selalu membela yang lemah. Anda begitu kuat namun Anda memilih untuk tidak membayar dan bahkan menggertak orang tua. Ini adalah ketidakadilan sehingga kami harus memberi Anda pelajaran. Petik 2. Kenapa repot-repot berbicara dengan tuan muda seperti dia? Mari kita pergi, menekannya dengan formasi musik minor surgawi kemudian membawanya kembali ke penjara istana. Qin Xiaoyao, utusan lain, berdiri di atas bangunan ubin yang berbeda dan menatap Feiyun sambil membawa harpa. Dari mata mana kamu melihat aku memukul orang tua itu? Orang tua, apakah aku memukulmu atau tidak? Feiyun berbalik untuk bertanya pada orang tua itu tetapi dia tidak terlihat. Bahkan kompor dan kuali sudah hilang sekarang. Sebelumnya ketika kelompok itu berkelahi, orang tua itu membawa barang-barangnya dan berlari. Sial, dia berlari secepat itu.
Fei Yun dengan marah berkata sebelum menambahkan, saya memiliki bisnis penting lainnya untuk dihadiri. Tidak ada waktu untuk bermain dengan Anda semua hari ini. Sampai jumpa sekarang. Sebuah energi melingkar muncul di bawah kakinya ketika dia memulai swift samsaranya untuk terbang ke langit. Namun, orang-orang dari roh suci tidak ingin membiarkannya pergi. Keempat pelayan pedang menyerang pada saat yang sama. Energi pedang mereka dalam bentuk bangau, naga, phoenix, dan ular. Keempat raja muda ini memiliki teknik pedang yang tiada taranya dengan kerja tim yang sempurna. Mereka menyodorkan lebih dari 10.000 sinar yang berisi seluruh area dengan cara mencekik. Boom! Fei Yun tertawa di langit. 40 niat surgawi terkondensasi ke surga Punishing Hammer. Palu yang menjangkau beberapa ratus meter ini menghantam dan menghancurkan semua energi pedang. Keempat pelayan terhuyung mundur, pancaran pedang mereka meredup. Pedang ini masih bergetar keras dan mengeluarkan suara berdentang. Cantik, tidak perlu mengantarku pergi. Fei Yun menerbangkan angin. Suaranya yang samar akhirnya terdengar, tetapi dia sudah beberapa ratus mil jauhnya. Sementara itu, Li Xiaonan telah duduk di dalam gubuk yang rusak tempat Fei Yun sebelumnya duduk. Jubahnya seputih salju dan penampilannya setampan abadi. Yang nobel, kultivasi lawan sangat luar biasa. Dia pasti jenius sejarah lain sehingga kita tidak bisa menaklukkannya. 4 pelayan dan 16 utusan membungkuk ke arahnya. Xiaonan tersenyum bebas dan menjawab, itu bukan salahmu. Dia tidak akan menjadi raja surgawi dari generasi ini jika kalian bisa mengalahkannya. Petik 2. Ah, jadi dia adalah serdadu ketiga dari daftar bawah, tidak heran mengapa dia begitu kuat. Pembantu pedang berpakaian hitam berbicara dengan sedikit kejutan. Xiaonan mengangguk, hari ini, yang paling cantik di dunia, Namong Hongyan telah mengundang para pahlawan untuk menghadiri jamuan makan malam di Supreme Beauty. Saya juga sudah menerima undangan. Dia terkenal sebagai master musik, saya yakin bertemu dengan kecantikan tertinggi ini untuk berbicara tentang musik akan sangat menyenangkan. Petik 2. Yang nobel, penguasaan musik Anda tiada banding, dia mungkin tidak cocok untuk Anda. Petik 2. Asteris. Fei Yun mendarat di jalan yang berbeda di kota. Jika Li Xiaonan berada di ibu kota, dia pasti akan pergi ke perjamuan nanti malam juga di Supreme Beauty. Secret Spirit Palace menggunakan penguasaan seni musik yang hebat. Bahkan Dongfang Jingyue belajar dari sini. Ini menunjukkan bahwa Li Xiaonan juga karakter yang luar biasa. Jika saya tidak pergi ke Supreme Beauty malam ini, dia akan mencuri semua ketenaran saya. Fei Yun berhenti dan mulai berpikir. Namun, ia mendapati bahwa sia-sia baginya untuk pergi ke sana juga karena bakat musiknya jelek. Bagaimana ia akan bersaing dengan seorang sarjana terkenal dalam hal ini? Apakah saya harus menemukan wanita terkutuk itu, Dongfang Jingyue, untuk membantu saya? Dia segera menghilangkan pemikiran singkat ini. Bagaimanapun, dia juga berasal dari roh suci dan mungkin tahu Li Xiaonan. Mereka saudara-saudara laki-laki, mengapa dia membantu orang luar melawan anggota sekte sendiri? Kalau saja Ye Xiaoxiang tidak pergi. Mengingat bakat musiknya, dia pasti akan memberi pelajaran pada pria itu. Dia adalah maestro Ye karena suatu alasan. Saya yakin bahkan Hongyan dan Jingyue masih memiliki cara untuk pergi sebelum mencapai levelnya. Sosok polos Xiaoxiang tiba-tiba muncul di benaknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa dia sudah pergi, tidak ada gunanya mengingatnya. Jika seni tidak mau, bagaimana dengan kekerasan? Fei Yun merasakan beberapa bahaya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dia tidak percaya pada Hongyan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa pria manapun akan merasa khawatir ketika pria lain, yang lebih luar biasa daripada mereka, mendekati gadis yang mereka sukai. Itu pagi sehingga masih ada waktu sebelum gelap. Dia masih punya waktu luang sebelum jamuan. Klik, klik. Suara kereta muncul. Yang emas berhenti di depannya. Seorang kasim tua turun dan dengan hormat menundukkan kepalanya sebelum berbicara sambil tersenyum, Permaisuri Ji mengundang Anda untuk berbicara di istana. Petik 2. Ji Lingxuan memang luar biasa. Dia bisa dengan mudah menemukannya kapan saja. Dia mengalami sakit kepala yang sangat besar karena wanita ini sehingga dia batuk 2 kali dan berkata, petugas, kembali dan katakan pada Permaisuri Ji bahwa saya sibuk hari ini. Saya akan mengunjunginya ketika saya punya waktu di masa depan. Petik 2. Si Kasim tersenyum dengan matanya sambil berbicara dengan nada tinggi,
Permaisuri Ji mengatakan bahwa masalah ini adalah yang paling penting, berkaitan dengan nasib seluruh dinasti. Jika Divine King tidak datang, Permaisuri harus menunggu Anda di courtyard Sandalwood di surga selatan. Petik 2. Ekspresi Fei Yun berubah. Dia menggosok dahinya dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak pergi setelah diundang? Biarkan aku ganti baju di rumahku, lalu aku akan ikut denganmu. Petik 2. Tidak perlu untuk itu, Raja Surgawi. Jubah resmi kerajaan ada di dalam gerbong. Kasim tua itu menunjukkan senyum ramah. Mereka benar-benar siap saat ini. Fei Yun menghela nafas mengecewakan sebelum naik kereta. Dia mengangkat tirai dan masuk. Dalam keadaan normal, para pejabat tidak bisa memasuki istana tanpa izin kaisar. Ini menjadi 2 kali lipat untuk kamar pribadi selir dan selir. Namun, Fei Yun adalah Raja Surgawi saat ini. Dia sudah dianggap bagian dari keluarga kerajaan sehingga dia bisa memasuki istana kekaisaran sesuka hatinya. Selain itu, ia bertunangan dengan Putri Yue dan Permaisuri Ji adalah ibu kandungnya. Tidak apa-apa baginya untuk memberitahu menantunya untuk datang ke istana. Tidak ada yang bisa mengkritik ini. Ini adalah pertama kalinya Fei Yun memasuki istana kekaisaran. Dia mengenakan jubah kerajaan dan lambang Raja Surgawi, tampak cukup bermartabat. Dia mengikuti Kasim tua melalui banyak taman bunga sebelum mencapai kamar pribadi. Kaisar Jin memiliki puluhan ribu selir dan masing-masing memiliki istana sendiri. Itu seperti memasuki sebuah labirin tanpa akhir. Penggarap mandat surga biasa akan hilang dalam formasi di sini tanpa panduan. Kaisar tinggal di istana utama di sana. Sejak fenomena kekacauan astronomi, ia masuk ke kamar pribadi, terlalu sibuk dengan penanaman. Kasim tua itu menjelaskan. Sepanjang jalan, para Kasim dan pelayan yang kuat semuanya melakukan upacara ucapan yang tepat di Fei Yun. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya ke arah sebuah pohon giok. Ada beberapa Kasim muda bermain dengan seorang putri kecil berusia sekitar 3 atau 5 tahun. Salah satu dari mereka menarik perhatiannya. Sial, bukankah itu Bi Ning Xuai? Dia pikir, pencuri ini mengenakan seragam Kasim. Dia mengangkat kepalanya mengenakan topi hijau dan bertemu dengan tatapan Fei Yun. Dia juga terkejut dari pikirannya. Pikiran Fei Yun berkeliaran, orang ini bersembunyi di kamar pribadi sekarang. Mungkin dia berpikir bahwa Xie Honglian akan mengebiri dia pada akhirnya, jadi dia melakukannya sendiri terlebih dahulu untuk memiliki beberapa prospek masa depan di istana. Petik 1. Bab 479/479. Si Kasim tua memperhatikan tatapan Fei Yun dan tersenyum. Kasim muda itu baru bergabung beberapa hari yang lalu, namanya adalah Little Bi. Dia sedang bermain dengan Putri Kiner sekarang. 1. Bi kecil, haha, Bi kecil. Fei Yun menertawakannya beberapa kali sebelum mengikuti Kasim tua menuju istana Kasia Selatan Konsort Ji. Tempatnya secara alami lebih megah daripada para selir lainnya. Itu memiliki lebih dari 100 Kasim dan beberapa lusinan pembantu muda. Semua adalah pembudidaya, beberapa sangat kuat. Fei Yun tidak bisa membaca kultivasi mereka. Di musim dingin yang dingin, Ji Lingxuan sedang bersantai di sebelah kolam dengan mantel bulu rubah yang tebal. Dia duduk di kursi kayu cendana ungu dengan mata jernih dan cantik, juga temperamen seorang gadis muda. Dia memerintahkan, semuanya, tolong pergi. Petik 2. Para pelayan dan Kasim semuanya pergi, hanya menyisakan Fei Yun dan Lingxuan sendirian di paviliun ini. Alisnya yang panjang sedikit bergetar sementara jari-jarinya yang giok membasahi mantel bulunya. Dia menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan dan berkata dengan lembut, apakah aku benar-benar menyeramkan sehingga Raja Surgawi bahkan tidak ingin mendekat? Fei Yun menjaga jarak dan tersenyum, Permaisuri Surgawi, kamu terbuat dari emas, tidak sopan bagiku untuk mendekat. Petik 2. Dia mempertahankan tatapan kerinduannya dan berkata, apakah Anda tahu mengapa saya mengundang Anda ke sini? Apakah itu ada hubungannya dengan Putri Yue? Dia bertanya. Dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan ke arahnya, ini tentang Kaisar Jin. Pernahkah Anda mendengar tentang kompetisi Rex? Petik 2. Rex. Dia belum pernah mendengar hal ini. Dia mengangguk, itu benar, Jin bukan satu-satunya dinasti di dunia ini. Ada 4 yang bertetangga. Masing-masing sama kuatnya dengan Jin. Bersama-sama, mereka disebut 5 dinasti besar. Setiap 500 tahun, pertempuran besar akan terjadi di antara para penguasa untuk memutuskan peringkat. Petik 2.
Apakah ada yang datang? Tanya Fei Yun. Dia membenarkan, saya tidak yakin pada waktu yang tepat tetapi Kaisar telah mempersiapkan sejak 10 tahun yang lalu. Dia berada dalam kondisi zen dengan 90% dari niat surgawinya ditutup untuk berkultivasi. Hanya 10% terakhir yang masih sadar dan digunakan untuk memerintah dinasti. Zen adalah pelatihan yang luar biasa, hanya ahli luar biasa yang dapat menggunakannya. Tampaknya mereka masih hidup normal, tetapi mereka benar-benar berkultivasi. Jadi, dalam waktu 3 tahun, Kaisar saat ini akan turun tahta untuk masuk ke mode pelatihan penuh untuk Rex. Ji Lingxuan sekarang berdiri di depan Fei Yun sambil meletakkan jari-jarinya yang lembut di dadanya. Biasanya, tidak ada seorang pun di ibu kota yang berani berbicara tentang Kaisar. Lagi pula, niat surgawinya cukup kuat untuk menutupi seluruh dinasti sehingga dia bisa mendengar semua percakapan. Namun, karena keadaan zennya, dia berani memprovokasi Fei Yun dengan sangat terang-terangan di dalam kamar pribadi. Fei Yun bisa mencium aroma harum bunganya. Setengah dari tubuhnya yang menakjubkan sudah bersandar padanya sementara tangannya meraih ke bajunya. Fei Yun menggigit lidahnya, sensasi menyakitkan ini menjalari tubuhnya dan memungkinkannya untuk mengambil 2 langkah mundur. Dia mengambil 2 napas dalam-dalam dan berkata, kekacauan sedang membayang sekarang, 3 sekte teratas Earthchild dan gua-gua perbatasan utara telah terpisah dari dinasti. Apakah Kaisar tidak khawatir tentang nasib dinasti jika dia turun tahta pada saat genting ini? Petik 2. Lingxuan merasa kosong di dalam setelah Fei Yun sengaja melarikan diri. Dia dengan lembut menggigit bibirnya dan mencibir padanya, tidak mudah bagi dinasti untuk mengakhiri karena sejarah dan sumber dayanya yang luar biasa. Musuh terbesar tidak ada di dalam, mereka adalah 4 dinasti lainnya. Jika mereka memobilisasi melawan kita, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Karena itulah Kaisar hanya peduli pada Rex. Hanya dengan dia yang lebih kuat dari penguasa lain yang bisa menunda invasi. Petik 2. Fei Yun mengangguk setelah memahami inti permasalahan. Tiba-tiba, dia menemukan Ji Lingxuan memeluk pinggangnya sementara wajahnya yang cantik bersandar di dadanya. Dia berkata, jika Kaisar Jin turun tahta, selir dan selir ini akan dibuang ke tanah suci kerajaan. Pada saat itu, saya mungkin memasuki rumah Anda. Dia merasa tidak nyaman setelah dipeluk seperti ini. Setelah mendengar babak kedua, dia merasa lebih buruk, tolong, permaisuri, hormat. Ini adalah kamar pribadi. Petik 2. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan terus bersandar di dadanya dengan penampilan yang imut, Raja Surgawi, kau tidak menyukaiku. Dia melonggarkan ikat pinggangnya dan meraih ke dalam. Tidak ada laki-laki yang bisa menahan diri sebelum provokasi. Darah iblis Fei Yun mendidih sementara matanya menjadi agak merah. Bagian bawahnya secara alami berdiri dengan bangga seperti batang logam panas yang menekan di bawah perutnya. Dia dengan lembut meraih benda seperti pilar sambil melepaskan bulu rubahnya untuk mengungkapkan bahunya yang lembut dan halus. Selanjutnya, dia membuka kancing bajunya, satu persatu, sebelum pindah ke ikat pinggangnya. Tubuhnya yang tiada taranya terbuka telanjang di hadapannya, yang kenyal namun kencang sangat menggoda. Dia mengepalkan jari-jarinya jauh ke dalam kulitnya untuk menekan darahnya yang mendidih. Dia meninggalkan paviliun tanpa menoleh ke belakang sambil berteriak, saya akan datang untuk mengunjungi Anda lagi di lain hari. Petik 2. Kepingan salju yang dingin mengenai wajahnya membangunkannya sedikit ketika bagian bawahnya perlahan melunak. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, itu berbahaya. Wanita telanjang berdiri di sana menyaksikan Feng Fei Yun melarikan diri. Dia mengambil pakaiannya dan berpakaian rapi. Akhirnya, seorang kasim tua datang dan berkata, Selir, Putri Yue meminta audiensi. Petik 2. Dia berdiri di sana memperhatikan serpihan salju jatuh ke dalam kolam dan berkata dengan tenang, tidak perlu. Katakan padanya bahwa Namong Hongyan ada di ibu kota sekarang dan Raja Surgawi pasti akan pergi ke Supreme Beauty malam ini. Sebagai tunangannya, bagaimana dia bisa melihat suaminya pergi bertemu dengan wanita lain? Petik 2. Iya nih, Kasim itu mengakui perintah itu. Setelah meninggalkan istana Kasia Selatan, Fei Yun masih tidak bisa tenang. Itu benar-benar terlalu berbahaya sebelumnya dan dia menjadi sangat karena Li Jingxuan. Setengah bagian bawahnya terasa sakit karena harus menahan diri. Dia memang sebuah bangunan kelas atas. Meskipun dia terlihat seperti gadis muda,
dia memiliki pesona yang dewasa, tidak seperti gadis-gadis muda ini. Long Changyue jauh lebih tidak bersalah dibandingkan Namong Hongyan dan Dongfang Jingyue. Pada dasarnya adalah bayi ketika benar-benar menggoda pria. Setidaknya aku keluar, sungguh menyebalkan. Ketika Kaisar turun tahta, jika dia benar-benar pindah ke rumah Raja Surgawi, itu akan menyiksa. Fei Yun bergidik setelah memikirkan bagaimana Ling Xuan adalah ibu kandung Chang Yue. Tiba-tiba, Bi Ningsuai bergegas keluar dari balik pilar dan menyeret Fei Yun. Keduanya dengan cepat bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Mengutuk, Fei Yun, kau mencium bau wanita, itu cukup berani. Punya seorang wanita di kamar pribadi juga. Keke, aku suka itu. Yang ada di sini cukup sepi, selir apa itu? Ningsuai tersenyum dan berkata. Fei Yun mendorongnya ke samping dan mendengus, hentikan omong kosongmu, itu bunuh diri. Oh, benar, mengapa kamu di sini juga, jangan bilang kamu naksir selir. Petik 2. Pah, apakah Anda pikir kami semua seperti Anda tanpa integritas? Kami Kasim sangat profesional, Bi Ningsuai dengan bangga menyatakan. Fei Yun menatap seragamnya dan tertawa, apakah Anda benar-benar mengebiri diri sendiri sekarang? Ekspresi Ningsuai berubah canggung, tentu saja tidak. Saya memanjat tembok untuk masuk. Ini adalah satu-satunya tempat bersembunyi di ibu kota sekarang karena singa betina itu akan menemukan semua tempat lain. Pada saat itu, dia akan mengebiri saya dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Dia secara alami mengacu pada tunangannya, si E Honglian. Fei Yun mengangguk dan memberitahunya tentang kejadian di Blissful. Setelah mendengar bahwa si Ma Zhaoxue terbunuh, mata Bi Ningsuai memiliki sedikit kesedihan ketika dia mengeluh, kami berdua penderita. Fei Yun, saya yakin Anda bisa bersimpati dengan rasa sakit saya sekarang. Petik 2. Tolong, kami tipe orang yang sangat berbeda. Saya tidak akan pernah lari ke istana kekaisaran dan bersembunyi sebagai Kasim hanya karena seorang wanita. Fei Yun mengatakan sebelum meringis, Ningsuai, aku sudah cukup banyak membantu Anda kembali di Blissful, jadi sekarang, Anda harus membantu saya juga. Petik 2. Ada apa? Ningsuai menjadi bersemangat. Hari ini, saya bertemu dengan pria paling sempurna di dunia. Kata Fei Yun. Omong kosong, lebih sempurna dariku. Ningsuai memperbaiki seragam Kasimnya dan berbicara dengan percaya diri. 10 kali lebih sempurna darimu. Fei Yun memelototinya dan berkata, akan ada pesta di Supreme Beauty hari ini. Setengah dari keajaiban di dunia akan ada di sana, apakah Anda ingin melihatnya? Petik 2. Kau memberitahuku bahwa pria sempurna juga akan ada di sana. Ningsuai benar-benar tidak yakin. Tentu saja. Petik 2. Lalu mengapa kita masih berbicara di sini? Ketika kita berdua melakukannya, dia sudah selesai. Oh, tunggu, bukankah itu wilayah Namong Hongyan? Mengingat hubungan Anda dengannya, kami juga akan mendapat keuntungan dari pengadilan rumah. Ningsuai tertawa keras. Dengan senyum yang dipaksakan, Fei Yun menjawab, tentu saja. Tentu saja, kami pasti akan mendapat keuntungan. Petik 2.